Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan dari mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, di sini judul praktikumnya adalah Agent and Proportional Logic. Dalam hal ini, Rumpus Word. Nah, dalam aktivitas praktikum ini berfokus pada pengembangan agent logis rumpus Word di Python untuk melengkapi agent dengan kemampuan inferensi, aksi menembak, dan pencarian jalur berbasis tujuan. Nah, di sini kita diberikan 3 tugas, yaitu tugas yang pertama untuk memodifikasi aturan inferensi. Nah, tujuan dari tugas ini adalah memperluas kemampuan agent dalam proses informasi saat mendeteksi adanya risiko. Risiko ini misalnya breach atau stance. Nah, untuk tugas yang kedua adalah implementasi aksi menembak. Nah, tugas ini menambahkan kemampuan filitis dan berisiko tinggi menggunakan panah yang hanya dilakukan berdasarkan kepastian logis. Jadi, agennya ini akan menembak kumpus jika dia sudah memastikan bahwa di suatu ruangan itu ada umpus. Nah, dan anak panahnya ini hanya ada satu. Kemudian untuk tugas ketiga, tugas ketiga ini adalah untuk mencari emas dan keluar dari gua dan kembali ke start awal. Nah, tugas ini menentukan tujuan akhir agent dan menguji kemampuan navigasi cerdasnya. Oke, jadi kita akan langsung saja ke kodenya. Karena saya akan menjelaskan, ada 2 file di sini. Kita diberikan yang pertama adalah file agent.python dan kedua adalah file environment.python. Nah, untuk environment.python ini adalah secara sederhananya bisa kita pahami seperti maps dari eh, dunia Wumpus ini. Jadi environment.python inilah yang mengatur eh, bagaimana situasi map yang seperti LA 4x4 dan seperti ruangan yang akan dilalui oleh agent ini. Kemudian di sini agent.python ini adalah yang akan mengatur semuanya tentang aksi-aksi yang akan dilakukan oleh agent. Nah, disinilah dia akan mengatur rules, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia menembak, bagaimana dia melakukan uh, memutuskan dari pengetahuan yang sudah dia dapat dan lain-lainnya. Langsung saja saya akan jelaskan fungsi-fungsi yang sudah saya buat di sini. Yang pertama itu ada kelas Rumpus World. Nah, kelas ini berfungsi untuk menyiapkan status gua dan objek. Nah, ini menentukan dimensi peta 4x4 dengan posisi awal agent berada di 1,1. Nah, ini juga akan menempatkan rumpus, emas, serta pit di lokasi yang sudah ditentukan. Oke, kelas ini juga menginisialisasi status kritis seperti rumpus state. Oke, kita lanjut ke dev get agent agent squares. Fungsi ini adalah untuk mencari tetangga berjenis utility. Ketika diberi posisi X, Y, dia akan menghitung dan mengembalikan daftar semua kotak yang bersebelahan yang masih berada di dalam batas peta. Untuk selanjutnya, dev get percept. Nah, ini adalah kalau bisa dibilang sensor dari agent ini. Ini yang akan memeriksa posisi agent dan mengembalikan hasil sensor yang relevan. Misalnya stance dari umpus yang masih hidup, atau breach dari pit, atau glitter yang menandakan bahwa ada emas di sana, seperti itu. Kemudian eh, untuk kelas dari agentnya ini, kelas knowledge base dari agent.
Nah, ini kan mengatur atribut agent seperti posisinya atau panahnya atau emasnya dan juga menginisialisasi knowledge base-nya untuk mencatat fakta awal bahwa kotak start 1,1 itu aman seperti itu. Kemudian ada juga di sini fungsi dev process percept. Ini akan memproses persepsi dia dan menambahkan fakta baru ke knowledge base. Nah, di sini ada memodifikasi tugas yang pertama menambahkan fakta BX, Y atau SX, Y dengan persepsi positif. Nah, di sini ada pengkondisian persepsinya jika breeze maka false atau jika stance maka false atau jika persepsinya claim maka false seperti itu. Hmm, dia akan menandakan lupus sudah mati. Tapi jika tidak, maka jika tidak ada beris atau stance, maka tetangkanya aman. Nah, itu ditandakan dengan inferensi negatif seperti itu. Kemudian di sini juga jika tidak ada beris, maka semua tetangga aman dari pit. Jika tidak ada stance, semua tetangga aman dari umpus. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi def grab gold ini adalah modifikasi dari tugas yang ketiga, di mana agent akan mengambil emas dan aksinya dia itu mengambil emas dan akan kembali ke stat awal, di mana stat awal ini adalah 1,1 tujuannya. Nah, ketika agent di sini bertemu dengan rumpus, bertemu di sini dimaksudkan bahwa dia memastikan bahwa di suatu ruangan itu ada rumpus, dia akan menggunakan fungsi depth shoot as self target post, yaitu modifikasi untuk menembak rumpus dan dengan garis bawah bahwa hanya satu anak panah yang dimiliki oleh agent ini. Kemudian di sini untuk define safe path. Ini adalah modifikasi dari tugas yang ketiga, yaitu untuk mencari jalur yang aman, yang terpendek ke target menggunakan BFS di ruang aman yang sudah dikunjungi. Nah, ini adalah eh, implementasi dari BFS yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, di mana dia akan mencari jalur yang terpendek dari jalur-jalur yang sudah dia kunjungi sebelumnya. Seperti itu. Ya, di sini juga ada condition seperti while dan if. Kemudian di sini ada dev update save scores. Nah, ini adalah untuk menggunakan knowledge base-nya tadi untuk menyimpulkan bahwa kotak mana yang sudah aman dan lokasi umpus atau lokasi pit berada di mana seperti itu. Kemudian ada juga di sini modifikasi tugas yang pertama, inferensi lokasi pasti bumpus, mengeliminasi disjuntif syllogism. Nah, logikanya ini adalah jika dia merasakan stand X, Y, dan semua tetangga kecuali satu diketahui bin Y, maka umpus maka umpusnya belum mati seperti itu. Kemudian di sini adalah fungsi def decide next move untuk memutuskan gerakan selanjutnya berdasarkan knowledge base-nya. Nah, kemudian ada di sini untuk mengambil emas jika dilihat dan ada juga fungsi untuk kembali ke 1,1 start out tadi. Oke, kemudian di sini ada dev run simulation. Nah, di sini max step-nya itu adalah 100. Jadi, jika dia tidak mendapatkan emas, dia akan melakukan looping sampai 100 kali step. Dia akan looping. Nah, tapi di sini ketika dia sudah mendapatkan emas dan dia kembali ke start awal dengan berhasil, maka tidak perlu dia sampai ke 100 langkah. Cukup sekitar 11 atau 12 langkah jika dia sudah mencapai tujuannya, dia akan berhenti. Loopingannya akan berhenti seperti itu. Tapi untuk max-nya tetap 100 langkah. Oke. Kemudian di sini adalah main program, adalah program utama untuk agent ini, buat dunia dan agent dan untuk menjalankan simulasi tanpa batas langkah. Dalam hal ini 100 tadi ya, untuk batasnya. Baik, sekarang kita akan coba untuk jalankan saja kodenya. Nah,
Baik, di sini setelah kita jalankan, pertama lingkungan lumpus harus dibuat 4 kali 4. Ya, dan lumpus berada di 1,3 dan emas di 2,3 dan pit berada di 3,1, 3,3 dan 4,4. Nah, pada langkah pertama, ketika agent memulai di posisi 1,1, nulis bisnya berisi satu fakta. Faktanya apa? Faktanya ada lumpus. Faktanya adalah bahwa agent ada di 1,1. Seperti itu. Kemudian agent ya, inferensi kotak 1,2 disimpulkan aman, inferensi kotak 2,1 disimpulkan aman, karena 1,1 adalah kotak yang aman. Maka aksinya adalah agent memutuskan untuk pindah ke kotak aman terdekat yang belum dikunjungi. Nah, dalam hal ini dia bisa ke 2,1 atau 1,2, tetapi di sini dia memilih untuk ke 2,1. Nah, dan sekarang sini dia memiliki 5 fakta knowledge base-nya. Kemudian di langkah yang kedua, agent tadi sudah berada di 2,1. Sekarang aksinya tidak ada kotak aman yang baru. Kenapa? Karena uh, dia akan mundur ke kotak aman yang dikunjungi tadi, ya, yaitu 1,1. Oke, pada langkah yang ketiga ini, sekarang agent ada di posisi 1,1. Nah, dia akan memutuskan untuk pindah ke kotak aman terdekat yang belum dikunjungi. Nah, tadi dia pergi ke 2,1, sekarang dia akan pergi ke 1,2. Nah, pada saat ini knowledge base-nya ada 9 fakta. Oke, sekarang dia berada di posisi 1,2 dan inferensinya kotak 2,2 disimpulkan aman. Nah, dari sini ada inferensi kritis, rumpus pasti ada di 1,3. Karena tadi ketika dia di 2,1, dia kembali, dan ketika dia juga di 1,2, uh, dia merasakan rumpus, maka dia dapat menyimpulkan bahwa di 1,3 itu pasti ada umpus. Nah, karena dia sudah memastikan di 1,3 itu ada umpus, maka dia akan uh, segera menembak umpus di ruangan 1,3. Dan ketika berhasil, dia akan mendengarkan scream atau teriakan dari umpus yang telah tertembak. Nah, setelah langkah itu, setelah umpusnya tertembak, maka dia dapat memastikan bahwa kotak 1,3 itu aman. Sekarang nulis base-nya berisi 16 fakta. Kemudian untuk langkah yang kelima, aksinya di sini memutuskan untuk pindah ke kotak aman terdekat yang belum dikunjungi, yaitu 2,2. Sekarang kita berada di 2,2. Untuk langkah yang keenam, dia memutuskan untuk pindah ke kotak aman terdekat yang belum dikunjungi, dalam hal ini 3,2 atau 2,3. Tapi dia berada di 3,2. Oke, untuk langkah yang ketujuh, aksinya itu tidak ada kotak aman yang baru. Kenapa? Karena dia merasakan ada bruise. Maka dia akan mundur dan kembali ke 2,2, dan dia akan nah, pada langkah yang ke-8 dia akan bergerak ke ke 2,3. Nah, sekarang pada langkah 9, aksinya dia mengambil emas karena dia merasakan ada glitch. Setelah dia mendapatkan emas, dia akan berusaha untuk kembali ke start awal di posisi 1,1. Untuk langkah yang ke-10 ini, dia akan mencari jalur yang aman untuk kembali ke posisi 1,1, kemudian dia lanjut ke posisi 2,2, dan saat ini dia berisi 25 fakta. Sekarang hasilnya adalah mencari jalur yang aman, kembali ke 1,1, dan lanjut ke 1,2. Sekarang agen berada di posisi 1,2 dan responnya sekarang berisi 25 fakta. Untuk langkah yang ke-12 ini, sekarang agen berada di posisi 1,2 dan aksinya adalah mencari jalur aman kembali ke 1,1. Dan sekarang kita lanjut ke 1,1. Agen sekarang berada di posisi 1,1
dan simulasi selesai, agent berhasil kembali ke posisi 1,1 membawa emas. Nah, seperti itu, saya harap sudah cukup jelas bagaimana agent untuk uh, melakukan apa melakukan semua gerakan-gerakan dia untuk mencari emas dan kembali lagi ke posisi awal, posisinya di 1,1. Baik, jadi untuk kesimpulan dari praktikum ini bahwa kita telah berhasil ya untuk membuat sebuah agent yang mengimplementasikan agent berbasis pengetahuan yang mampu menyelesaikan misi kompleks seperti menembak bungkus, mengambil emas, dan kembali ke start dengan aman. Dengan menggunakan inferensi logis dan navigasi aman untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Baik, jadi cukup sekian menurut saya dari praktikum ini. Jika ada kesalahpahaman saya dalam menjelaskan atau kekurang fasihan berbicara saya dalam menjelaskan praktikum ini, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya Guru Panjaitan, dan terima kasih.